dengan saya Hawa Ufa dari kelompok Bantif. Kelompok kami ingin membuat program sederhana dari graf untuk membuat rute pengiriman. Halo, kembali lagi dengan saya Regina Ulima Pusistaura dari kelompok Bantif. Halo, kembali lagi bersama saya Sultan Fadilah Hilmi Kasmal dari kelompok Toko Bantif. Berikut adalah codingannya. Pada baris pertama sampai baris ketiga terdapat include iStream menyertakan pustaka standar input-output C++ untuk digunakan dalam program. Kemudian menyertakan pustaka standar untuk menggunakan daftar list yang merupakan bagian dari STL. Kemudian menyertakan pustaka standar untuk menggunakan tumpukan stack yang merupakan bagian dari STL. Pada baris ke-7, deklarasi struktur graf yang berfungsi sebagai kelas untuk merepresentasikan graf. Di dalamnya terdapat deklarasi variabel int v yang menyimpan jumlah simpul vertikal dalam graf, kemudian deklarasi pointer list in add yang menunjukkan ke array daftar tetangga untuk setiap simpul dalam graf. Pada baris ke-12, kata kunci publik menunjukkan bahwa anggota berikutnya bersifat publik dan dapat diakses dari luar kelas. Diikuti dengan konstruktur graf int v yang menerima jumlah simpul sebagai argumen. Di dalamnya terdapat this v sama dengan v, menginisialisasi variabel v dengan nilai yang diberikan pada argumen konstruktor. Add new list in V mengalokasikan memori untuk array daftar tetangga yang memiliki V elemen. Pada baris ke-19 diikuti dengan deklarasi fungsi void and edge int untuk menambahkan sisi edge antara simpul V dan W. Di dalamnya terdapat edge pushback menambahkan simpul W ke daftar tetangga simpul V. Edge pushback V menambahkan simpul V ke daftar tetangga simpul W untuk memastikan graf tidak berarah. Pada baris ke-25, deklarasi fungsi void remove edge untuk menghapus sisi edge antara simpul V dan W. Di dalamnya terdapat edge remove menghapus simpul W dari daftar tetangga simpul V. Edge remove V menghapus simpul V dari daftar tetangga simpul W untuk memastikan graf tidak berarah. Pada baris ke-31, deklarasi fungsi void remove vertex untuk menghapus simpul V dari graf. Di dalamnya terdapat loop for yang berjalan dari 0 sampai V1 untuk menghapus semua referensi ke simpul V dari daftar tetangga. Setiap simpul lainnya ditambah edge remove menghapus simpul V dari daftar tetangga. Simpul I, edge clear mengosongkan daftar tetangga simpul V. Selanjutnya pada baris ke-40, deklarasi fungsi void print adjacency matrix untuk mencetak matriks ketegangan dari graf. Di dalamnya terdapat cout, adjacency matrix, mencetak judul adjacency matrix ke output. Pada baris ke-45 diikuti dengan loop for pertama yang berjalan dari 0 sampai V-1 untuk mengiterasi setiap simpul I. Kemudian loop for kedua yang berjalan dari 0 sampai V-1 untuk mengiterasi setiap simpul J. Pada baris ke-47 deklarasi variable ball connected sama dengan false untuk melacak apakah ada sisi antara simpul I dan J. Kemudian terdapat loop di baris ke-48. Loop for yang mengiterasi setiap tetangga neighbor dari simpul I. Kondisi if neighbor memeriksa apakah tetangga neighbor sama dengan simpul J. Di dalamnya terdapat connected true, mengatur variabel connected ke true jika simpul I dan J terhubung. Diikuti dengan break keluar dari loop jika simpul J ditemukan sebagai tetangga. Pada baris ke-56 terdapat cout connected, mencetak nilai connected 1 untuk true, 0 untuk false, diikuti oleh spasi. Pada baris ke-58 terdapat cout NL, mencetak baris baru setelah mencetak semua koneksi. Pada baris ke-62 deklarasi fungsi void untuk melakukan pencarian secara mendalam, mulai dari simpul start. Di dalamnya deklarasi dan alokasi memori untuk array visited yang menyimpan status kunjungan setiap simpul. Dilanjutkan dengan loop for yang menganalisasi setiap elemen array visited ke false.
Pada baris ke-71, 70-72, deklarasi start untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi. Mengatur visit start ke true untuk menandai simpul start sebagai telah dikunjungi. Stack push menambahkan simpul start ke dalam start. Pada baris ke-74, mencetak pesan awal untuk traversal DFS, dilanjutkan dengan loop while yang berjalan selama stack tidak kosong. Di dalamnya terdapat in current, mendapatkan simpul teratas dari stack. Cout mencetak simpul current. Stack POP menghapuskan simpul teratas dari stack. Pada baris ke-82, terdapat pengulangan lagi, yaitu loop for yang mengiterasi setiap tetangga neighbor dari simpul current. Pada baris ke-84, kondisi if memeriksa apakah tetangga neighbor belum dikunjungi. Pada baris 92, cout mencetak baris baru setelah travel selesai. Pada baris 93, delete membebaskan memori yang dialokasikan untuk array visited. Selanjutnya, pada baris ke-96, deklarasi fungsi void visualize graph untuk mencetak representasi graph. Di dalamnya, cout visualisasi graph, mencetak judul visualisasi graph ke output. Dilanjutkan ke loop for yang berjalan dari 0 sampai v-1 untuk mengiterasi setiap simpul i. Di dalamnya lagi terdapat cout i, mencetak simpul i diikuti dengan loop for yang mengiterasi setiap tetangga neighbor dari simbol i. Dan cout neighbor mencetak tetangga neighbor diikuti oleh spasi pada baris ke-106. Cout INDL mencetak baris baru setelah mencetak semua tetangga untuk simpul i. Pada baris 111, deklarasi fungsi in-main sebagai titik masuk utama program. Pada baris ke-113, deklarasi objek graph dari kelas graph dengan 5 simpul atau vertis. Pada baris ke-114 sampai 119 memanggil fungsi add edge untuk menambahkan sisi edge antara pasangan simpul yang ditentukan, yaitu 0 dan 1, 0 dan 2, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4, dan yang terakhir 3 dan 4. Pada baris ke-121 memanggil fungsi print adjacency matrix untuk mencetak matriks ketetanggaan graph. Pada baris ke-123 memanggil fungsi DFS untuk melakukan pencarian secara mendalam atau deep first search mulai dari simpul 0. Pada baris ke-125 memanggil fungsi visualize graph untuk mencetak representasi graph. Pada baris 127 memanggil fungsi remove edge untuk menghapus sisi atau edge antara simpul 1 dan 3, diikuti dengan cout setelah menghapus edge 1 dan 3 endline, mencetak pesan untuk menunjukkan bahwa edge 1 dan 3 telah dihapus. Pada baris ke-129 memanggil kembali fungsi visualize graph untuk mencetak representasi graph setelah penghapusan edge. Pada baris ke-131 memanggil fungsi remove vertex untuk menghapus simpul 1 dari graph. Untuk menghapus simpul 3 dari graph, dilanjutkan dengan cout setelah menghapus vertex 3. Endline, mencetak pesan untuk menunjukkan bahwa vertex 3 telah dihapus. Pada baris ke-133 memanggil kembali fungsi visualize graph untuk mencetak representasi graph setelah penghapusan vertex. Pada baris ke-135 ada return 0 mengembalikan nilai 0 dari fungsi main untuk menunjukkan bahwa program telah selesai dengan sukses. Lalu di sini ada hasil dari codingannya. Untuk hasil codingannya akan menjadi seperti ini. Untuk adjacency matriksnya akan menjadi tampilannya seperti ini. Lalu transversal hasil DFS dimulai dari vertex 0, urutannya akan menjadi 0, 2, 4, 3, 1. Lalu dari visualisasi grafnya akan menjadi seperti ini. Dari 0 ke 1 menuju ke 1 dan 2, dari 1 menuju ke 0, 2, dan 3. Dari 2 menuju ke 0, 1, dan 4, dari 3 menuju 1 dan 4, dari 4 menuju 2 dan 3. Graf yang kita pakai termasuk ke graf undirected. Lalu setelah menghapus edge 1 dan 3,
visualisasi grafnya akan menjadi 0 ke 1 ke 2, 1 ke 0 dan 2, 2 ke 0, 1 dan 4, 3 ke 4, 4 ke 2. Edge dari 1 ke 3 akan menghilang tidak seperti sebelum di visualisasi graf yang sebelumnya. Lalu setelah menghapus vertex yang ketiga, visualisasi grafnya akan seperti ini. Graf vertex yang ketiga akan menghilang dari graf sehingga sambungannya menjadi 0, 1 ke 2, 1, 0 ke 2, 2 ke 0, 1 dan 4, lalu 4 ke 2, sementara vertex 3 sudah dihapus. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Betty.